السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin dimuliakan, semua orang ingin kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, siapa saja. Dalam kehidupan di dunia ini dan dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Semua orang ingin begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirim junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia ini kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kehidupannya seterusnya selama-lamanya. Allah yang menciptakan dunia, Allah pula yang menciptakan akhirat. Allah pula yang menciptakan keadaan dunia dan Allah pula yang menciptakan keadaan akhirat. Allah yang mengatur dunia dan Allah pula yang mengatur akhirat telah mengirim yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk membimbing kita agar kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi Nabi kita, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk supaya dunia kita hancur, hanya untuk akhirat saja. Tidak. Baginda Nabi diutus oleh Allah supaya kita ini di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Dan untuk supaya manusia itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, beliau cuma memberikan arahan satu saja, yaitu agama. Siapa saja yang mengamalkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan komplit, sungguh-sungguh dan komplit, kafah, keseluruhan ajaran agama Allah ini dikerjakan, maka dia akan bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat. Dia akan senantiasa ditolong oleh Allah di dunia ini dan akan ditolong oleh Allah di akhirat. Dia akan tentram di dunia ini dan tentram di akhirat. Allah telah memberikan contoh kepada kita kehidupan orang-orang yang sudah sukses, yaitu orang yang mengamalkan agama secara komplit dan sungguh-sungguh. Allah telah memberikan contoh kepada kita pribadi-pribadi yang mulia. Itulah para nabi.
Para nabi ini orang yang telah mengamalkan agama secara sempurna. Maka mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir mereka dimuliakan oleh Allah di dunia ini. Senantiasa dibantu oleh Allah dengan nusrah ghaibiyah di dunia ini. Sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan contoh kepada kita keluarga-keluarga yang mengamalkan agama dengan sempurna, akhirnya mulia di dunia sebelum mulia di akhirat. Di antaranya adalah keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahnya, ibunya, anaknya semuanya mengamalkan agama secara sempurna. Berkorban untuk agama dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di dunia ini secara sempurna. Kemuliaan di akhirat. Allah memberikan contoh lagi keluarga Imran. Ini bukan nabi, bukan rasul, tapi ini keluarga semuanya amal agama secara sempurna. Imran itu imam Masjidil Aqsa. Istrinya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana beliau fikir agama, mengamalkan agama. Akhirnya anaknya yaitu Maryam alaihissalatu wassalam, semuanya amal agama secara sempurna. Allah telah muliakan mereka. Kemudian Allah SWT memberikan kepada kita contoh masyarakat yang semuanya amal agama. Itulah masyarakat sahabat. Pejabatnya, rakyatnya, petaninya, pedagangnya, laki-lakinya, wanitanya, sampai anak-anaknya. Semua amal agama dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, komplit. Imannya sempurna, yakin hanya kepada Allah. Ibadahnya sempurna. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam sedikit tidur, mereka pada istighfar, pada tahajud, baca Quran. Akhlaknya sempurna. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih suka dirinya susah untuk menyenangkan orang lain. Di masyarakat sahabat. Di pasar mereka amal agama secara sempurna. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Sambil jual beli senantiasa ingat pada Allah. Sawahnya sawah agama, untuk mengamalkan agama secara sempurna di sawahnya. Di pasarnya begitu juga, di rumahnya begitu juga, apalagi di masjidnya. Suqul muslimin, kata Sayyidina Ali, kamu sholal muslimin. Pasarnya orang Islam itu seperti musolanya orang Islam. Jadi orang Islam pada zaman itu di pasar dengan di masjid itu serupa. Di pasar ya mengamalkan agama secara sempurna, di masjid ya amalkan agama secara sempurna. Di pasar mengingati Allah, di masjid mengingati Allah. Bagaimana sekarang pasar kita? Bagaimana masjid kita? Di masjid aja kadang-kadang tidak ingat Allah. Bagaimana di pasar? Di masjid malah wudud klecas, klecis. Ini terus piye kok iso men nglakoni lho. Ning Baitullah wudud klecas, klecis madhep ngetan sisan. Sapi ning jenengan pikiraken. Masyarakat sahabat tidak seperti itu. Di pasar dengan di masjid itu suasananya serupa. Taat kepada Allah yang sempurna.
Iktikaf di masjid dengan tidur bersama istrinya pun serupa. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala tidur sama istrinya, nangis. Ditanya kenapa menangis? Saya teringat, katanya beliau, semua orang akan melewati sirat, tapi tidak semua selamat, hanya yang takwa saja yang selamat. Saya takut saya ini selamat apa tidak. Ya, ini bukan di masjid, bersama istrinya pun ingat akhirat. Di mana sekarang yang kita ini di masjid pun tidak ingat akhirat. Kemudian setelah generasi para sahabat itu juga senantiasa ada saja, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum. Selalu ada saja orang-orang yang berpegang kepada agama secara sungguh-sungguh, itu ada. Cuman tidak masyarakat lagi, pribadi-pribadi tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang mengamalkan agama. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada orang-orang tertentu saja. Tapi masyarakat Islam itu enggak ada. Ada masyarakat Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Kalaupun ada yang mengamalkan Islam tidak komplit. Di masjidnya sholatnya cara Islam. Nanti kalau keluar sudah tidak cara Islam lagi. Celananya dipendekkan, ya, petita-petiti kayak orang nggak waras, ya. Kalah dengan ayam. Ayam aja masih pakai celana sampai lutut. Ini di atas lutut itu celananya. Siapa dia? Orang Islam, wanita muslimah. Nanti kalau di pasar sudah lupa, halal haram sudah lupa. Pokoknya dapat. Nggak peduli riba, nggak peduli nipu, nggak peduli apa. Nanti kalau tebang di sawah, lain lagi ya caranya. Nggak tahu sholat duhur, maghrib, isya, tahu tuh dijamak jadi satu, malah nggak dikerjakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sudah menjadi tertib Allah. Kalau orang itu mengamalkan agama itu tidak sempurna, akhirnya yang datang itu musibah-musibah. Di dunia ini Allah akan tampakkan musibah-musibah kalau orang itu amal agama tidak sempurna. Seperti di Uhud itu orang itu dalam perjuangan agama, tetapi mengamalkan agama tidak sempurna. Sebagian arahan-arahan Nabi tidak dikerjakan. Akhirnya yang datang musibah-musibah. Maka sekarang ini apa yang kita usahakan? Kita duduk di sini ini untuk apa? Kita mikir bagaimana diri kita, keluarga kita, dan umat ini kembali tahu pentingnya agama. Agama ini penting. Kebahagiaan itu hanya dalam agama. Kalau orang mengira bisa bahagia bukan dengan agama, itu seperti orang di tengah-tengah padang pasir kehausan, ingin cari minum. Putar-putar bukan minum air, tapi malah minum bensin. Loh, saya sudah minum kok tambah haus ini rasanya. Mungkin minumnya kurang ini. Tambah lagi 1 liter, tambah lagi 3 liter, tambah haus lagi. Loh, kok tambah haus? Kurang banyak ini, sampai akhirnya meletus perutnya. Itulah keadaan manusia saat ini semuanya. Mereka mengira kebahagiaan itu dalam harta, kebahagiaan itu dalam kedudukan dunia. Maka setelah dapat harta, loh kok belum bahagia? Tadi harta lagi. Loh kok belum bahagia? Tambah lagi. Terus sampai mati nggak akan pernah bahagia. Oh, yang membahagiakan itu adalah kalau jadi pejabat, maka usaha jadi pejabat.
Setelah jadi pejabat, loh, kok tidak bahagia saya? Wow, ini kurang lama saya jadi pejabat ini, cuma 5 tahun. Coba kalau 10 tahun nanti jadi bahagia. Maka usaha 10 tahun. Setelah 10 tahun, loh, kok belum bahagia? Ingin tambah 15 tahun. Ingin tengah 20 tahun. Sampai mati tidak akan bahagia. Ini masyarakat, negara sama aja sama mereka. Orang-orang ahli teknologi, orang-orang kafir mengira dengan teknologi itu akan bahagia. Bikin teknologi dan lagi. Loh, kok tidak selesai masalah? Kok tidak bahagia? Kok orang Jepang tambah hari tambah banyak yang bunuh diri, stres. Amerika tambah hari tambah banyak utangnya. Loh, ini kok anu ini? Padahal itu berjuta-juta ahli ekonomi dibuat di sana. Oh, kurang pintar ya ekonomi ini. Oh, duit bikin lagi. Tidak akan pernah bahagia sampai mati. Tidak akan pernah bahagia sampai mati. Bahagia hanya dalam agama. Kalau orang amal agama dengan baik, dengan sempurna, maka dia dicintai oleh Allah. Hanya bahagia dunia akhirat. Karena Allah lah penguasa dunia dan penguasa akhirat. Hanya Allah yang bisa membahagiakan orang. Manusia ini tidak tahu permasalahannya mulai kebanyakan itu. Seperti orang sesek napas. Saluran nafasnya itu sesek, menggeh-menggeh. Maka karena saluran nafasnya sesek, dibuka jendela, pintu dibuka. Loh, kok masih sesek? Lari ke sawah. Kok masih sesek saja? Itu yang membuat sesek itu bukan karena tidak ada udara, karena piponya itu buntet. Saluran nafasnya itu buntet. Kalau kamu datangkan semua angin seluruh dunia, ya akan tetap sesek terus. Begitu juga manusia ini semuanya. Yang membuat keresahan, yang membuat masalah kehidupan, jadi sengsara itu karena hatinya itu tidak ada iman yang sempurna. Kehidupannya tidak diridhoi oleh Allah. Maka walaupun rumahnya baik, mobilnya baru, hartanya satu tumpuk, tetap saja dia akan menderita. Kayak Fir'aun. Hartanya banyak, kerajaannya besar, tapi tetap saja dia bingung sampai terjungkal di lautan. Maka tanamkan dalam hati kita, tidak ada kebahagiaan selain di dalam agama Allah. Kalau orang paham ini, pikirannya siang malam bagaimana menyempurnakan agama ini. Hanya itu aja yang dipikirkan. Kalau agama sempurna, akan beres semua. Tapi kalau amal agama tidak sempurna, maka akan masalah terus. Kita ini ibaratnya punya mobil itu mogok di tengah jalan. Ketika mogok di tengah jalan, yang kita caci maki itu jalannya. Oh, jalannya jelek, buruk, makanya mogok. Bukan, businya rusak. Itu bukan jalannya yang salah, mobilnya itu yang salah. Mobil businya diganti baru jreng. Jalannya walaupun liku-liku jalan aja terus. Itulah manusia seperti itu. Ketika mendapatkan masalah, maka yang dilihat itu kanan, kiri, depan, belakang. Sebetulnya masalah itu ada dalam hatinya sendiri. Ketika hati iman tidak benar, amalan tidak diridhoi oleh Allah,
maka manusia jadi akan kebingungan di mana saja. Di dunia akan bingung, di kubur akan bingung, di akhirat pun akan menderita selama-lamanya. Maka usaha agama yang pertama kali kita luruskan iman kita, yakin kita bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah, hanya Allah. Yang selain Allah tidak bisa apa-apa. Wahdahu la syarikalah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Hanya Allah saja yang bisa buat apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi, bila seluruh umat berkumpul menjadi satu, mufakat untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu, mufakat untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kita kecuali perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Yakin kepada Allah. Sehingga harapan kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Senantiasa kita bicarakan bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah bersama kita. Sehingga kita ini merasa malu kepada Allah kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Merasa malu kepada Allah kalau berbicara sesuatu yang tidak baik. Merasa dekat dengan Allah sehingga kita ini ayem. Bersama Allah kok belum merasa ayem. Betul-betul kita ini jahil. Maka ketika Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar resah ketika dikepung sama pasukan Quraisy di Gua Thur, maka Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kamu bersedih hati ya Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Orang yang merasa Allah bersama saya hilang sedihnya. Seorang yang sakit, sedang sakit, tapi di depannya, belakangnya, kanannya, kirinya dikelilingi dengan dokter-dokter ahli, paling ahli seluruh dunia. Maka dia merasa tenang. Nah, alamat ini bisa diselamatkan kelihatannya. Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Allah bersama kita, dengan kita. Kenapa kamu sedih? Enggak usah sedih. Orang tidak punya uang, tapi dia ini berdampingan dengan orang-orang kaya yang dermawan, yang sayang sama dia. Anak kecil pergi ke pasar, gak bawa uang, ditanya sama temannya, mau kemana nak? Mau ke pasar. Enggak apa? Beli baju. Punya uang? Oh tidak. Tidak punya uang kok mau beli baju? Nah kan ada ayah. Orang yang beriman begitu tuh mereka. Dia tidak punya apa-apa, tapi bersama Allah yang punya segala-galanya, maka dia tenang. Dalam keadaan geger perang, tapi kita ini dikawal sama pasukan-pasukan bersenjata canggih, depan, belakang, kanan, kiri. Ya kita pun merasa tenang. Kalau Allah sudah menjaga seseorang, seluruh dunia mau mencelakakan tidak bisa. Kalau Allah mau mencelakakan seorang, seluruh dunia mau menyelamatkan tidak bisa. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini perlu kita renungi semua lagi.
Allah itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Kalau orang itu merasa jauh kepada Allah, maka orang itu akan diperlakukan sebagai orang yang jauh. Kalau dia itu merasa dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka dia akan diperlakukan oleh Allah sebagai orang yang dekat. Sehingga hatinya tenang, tentram, bahagia. Bahagianya bukan karena harta, bahagia bukan karena dunia, bahagia bukan karena senjata, bahagia bukan karena apa-apa. Bahagia karena Allah, dekat dengan Allah. La ilaha illallah. Bahagianya karena ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, merasa dicintai oleh Allah. Ini iman ini harus kita rasakan. Iman itu pertama kali dirasakan dengan otak. Alam semesta seperti ini, begitu besar, begitu hebat, begitu tertib, pasti ada yang menciptakan. Itu baru dirasakan di otak. Ini pertama. Ini belum cukup semuanya kan. Orang yang berakal kalau memandang ke langit, melihat langit begitu luasnya, pasti hatinya berpikir, ini pasti ada yang ngatur, pasti ada yang menciptakan. Tapi iman yang hanya di otak saja ini belum cukup. Harus iman ini dimasukkan dalam hati, sampai terasa dekat dengan Allah, terasa yang berkuasa itu Allah, terasa yang menentukan segalanya hanya Allah. Sehingga orang itu sibuk dengan Allah. Sekarang kita ini sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan sawah, sibuk. Siapa orang yang sibuk dengan Allah? Inilah wali-wali Allah. Man istaghala billah istaghala an-nasu bihi, kata para ulama. Kalau orang itu sibuk, pikirnya itu sibuk mengabdi kepada Allah, maka Allah jadikan alam semesta ini mengabdi pada dia. Kenapa alam ini tidak mau tunduk sama kita, malah menyusahkan kita terus? Karena kita ini tidak sibuk dengan Allah. Orang yang sibuk dengan Allah itulah para sahabat yang dipikir siang malam mau taat sama Allah, mau cari ridho Allah, itu aja yang dipikir. Akhirnya daratan, lautan, manusia, jin, sampai binatang-binatang tunduk pada para sahabat. Rombongan sahabat sampai di Pairawan, sampai di Tunisia sana, di tengah hutan belantara. Maka pimpinannya Uqbah radhiyallahu ta'ala mengatakan, binatang-binatang yang ada di hutan sini, kami rombongan orang-orang Islam mau bikin kampung di sini, semua pergi dari tempat ini. Kalau besok pagi kau masih ada di sini, awas kamu. Loh, itu semua kan ular paham, kalajengking paham, harimau paham. Malam itu juga mereka pada pergi semua, bersih itu hutan dari binatang-binatang buas. Akhirnya para sahabat bikin kampung di sana. Dan kampung itu sampai sekarang masih ada, jadi kota sekarang. Nah, kita ini kalau ngomong orang kok tidak paham gimana? Kita ngomong orang salah paham. Ngomong sama istrinya, istri yang salah paham. Ngomong sama anaknya, anaknya salah paham. Ngomong sama temannya, temannya salah paham. Kenapa ini? Karena kita sendiri salah paham. Salah paham bagaimana? Kita belum menjadikan kesibukan kita ini zahir batin itu mencari ridha Allah. Selagi kita ini kesibukan kita zahir batin, bukan hanya satu saja, hanya satu saja, mencari ridha Allah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah, namanya kita ini belum paham. Kita ini belum paham namanya.
bisa sih salah paham. Walaupun gelarnya sudah jadi profesor, apa jadi doktor, apa jadi apa, profesor yang tidak paham. Misalnya ini profesor, iya profesor kan urusan macul, urusan ini urung paham. Ini lainnya mereka. Para sahabat itu dulu kebanyakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi paham. Nah, sekarang ini banyak orang bisa baca, nulis, tapi tidak paham. Tidak paham. Namanya orang alim itu bukan orang yang bisa baca, yang bisa nulis, bukan. Namanya orang alim itu orang yang punya kefahaman yang benar mengenai Allah, sehingga sibuk hidupnya siang dan malam untuk taat kepada Allah. Itulah orang alim. Itulah para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah yang imamnya para ahli hadis, itu nggak pernah nulis, nggak pernah baca, nggak punya kitab, tapi termasuk alim-alimnya manusia. Bagaimana itu? Karena ilmunya para sahabat itu bukan dari baca, ilmunya itu dari bersuhbah dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ilmunya bukan baca nulis, bukan tidak penting. Kalau begitu saya sudah nggak usah baca, nggak usah nulis. Enggak, harus baca, harus nulis juga sekemampuannya. Tapi jangan kita pahami ilmu itu hanya dari baca, dari nulis. Baca nulis itu penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ilmu itu bukan hanya dari itu. Nah, sekarang ini kebanyakan umat ini mencari ilmu hanya dengan baca nulis. Ilmu itu didapatkan dengan berteman dengan orang-orang yang lurus. Kalau para sahabat yang berteman dengan Rasulullah SAW, kalau para tabiin berteman dengan para sahabat, kalau kita yang berteman dengan orang soleh yang lebih baik amalannya daripada kita. Insyaallah mulaikan. Ilmu itu juga didapatkan dengan zuhud. Man zahida fid dunya 'allamahu Allah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, hatinya ini tertariknya kepada akhirat, tidak tertarik dengan kehebatan-kehebatan dunia, maka Allah akan memberikan dia ilmu tanpa belajar. Para sahabat orang yang zuhud, orang yang pandangnya selalu pada negeri akhirat, tidak terkesan dengan suasana-suasana dunia. Maka ilmunya itu ini dari sumber ilmunya mereka. Dan termasuk sumber ilmu adalah amal. Mana amila bima alim awrathahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak tahu. Di amal itu juga akan mendatangkan ilmu. Di antara sumbernya ilmu adalah doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu didapatkan dengan doa. Dan di antara sumber ilmu doanya orang-orang soleh kepada kita. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, didoain sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka jadi orang yang sangat paham mengenai tafsir Quran karena doanya Rasulullah SAW. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam agama kesuksesan kita. Dan untuk wujudnya agama ini semuanya Allah taala, ini sudah menjadi tertib Allah kalau ada suasana dakwah. Sebagaimana suasana yang telah dibuat oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini termasuk tertib dakwah yang penting mereka.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri. Ini maknanya kata para ulama, orang dakwah itu harus menyatu dengan umat. Bagaimana umat ini kita dekat dengan mereka sehingga umat itu menganggap bahwa kita ini orang mereka dan kita menganggap mereka itu orang kita. Kita satu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya ini bukan orang lain. Kamu ini golongan apa toh? Aliran apa ini? Aliran terangkil ini? Aliran Temboro, aliran Pakistan? Bukan, Pak. Saya ini sama dengan Bapak, sama. Hamba Allah, umat Rasulullah yang sebentar lagi akan mati. Cuma itu aja, sama. Dan keperluan Bapak, keperluan saya itu sama, yaitu persiapan mati, Pak. Wah, kamu itu sama-sama, Pak. Sama. Kami orang Islam sama-sama dengan Bapak. Tidak ada perbedaan apa-apa. Kakinya dua, tangannya dua, mulut satu. Sama-sama banyak dosanya. Saya enggak banyak dosanya, kamu yang banyak dosanya. Iya, Pak. Ini keliru tadi saya ngomong. Saya yang banyak dosanya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu harus kita ini menyatu dengan umat. Jangan umat ini dipecah-pecah. Di mana saja umat Islam, di mana saja umat Rasulullah, kita anggap saudara kita, zahir batin dunia akhirat. Insyaallah malaikat. Azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasa berat kalau umat ini dalam kesulitan. Perkara yang menyusahkan umat itu Rasulullah merasa enggak tega gitu. Nah, kita harus begitu. Jangan tega sama umat itu. Ibaratnya umat itu ketakut jingklong itu, digigit nyamuk tuh kita nggak tega. Seperti orang tua melihat anaknya digigit nyamuk itu malam hari terus diusir nyamuknya. Nah, dai itu harus seperti itu, nggak tega kalau umatnya dalam kesulitan. Itu kesulitan dunia. Bagaimana dai tega kalau umat ini menderita di kubur, menderita di padang mahsyar, jadi tidak tega. Maka umat itu diajak dengan lemah lembut, diajak dengan kesungguhan. Harisun alaikum, mengajak itu dengan sungguh-sungguh. Bukan ngajak ini biasa-biasa saja. Sekarang ini ada orang-orang buta mereka berjalan di depan kita. Di depan orang buta itu ada sumur. Maka karena orang buta ya dia tenang aja. Terus kita ini yang melek. Kasihan melihat orang buta itu, ya enggak namanya? Itu depan kamu sumur. Tapi orang buta itu mau kosong katanya dia. Sumur. Sumur gue. Tapi orang buta tadi teriak-teriak orang gila aja katanya orang buta itu. Sudah begitu bagaimana? Wah, gawat ini, orang buta ini nekat sekali. Maka dia itu lari nyegati orang buta itu. Jangan. Itu baru namanya sungguh-sungguh. Kalau ada orang buta mau kecemplung sumur, orangnya ini orang buta emang nekat, nggak tahu, gitu. Terus, Kang, awas lu, sumur lu. Engko nek keceblok krasa dhewe. Rasakno ya. Namanya itu jadi haris, tidak sungguh-sungguh namanya. Ini dakwah ini urusan sungguh-sungguh. Orang amal agama dia akan selamat selama-lamanya. Orang yang tidak amal agama akan rugi selama-lamanya. Maka kita harus sungguh-sungguh, bukan nek kersa nggih monggo, mboten kersa nggih mboten napa.
Kawula niku istilah kathah lindune sampean. Ini namanya tidak sungguh-sungguh. Pak niki penting saestu Pak niki. Ini urusan akhirat, urusan saestu Pak. Monggo saestu monggo. Niki barang penting nih. Ini perkara penting ini. Ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk akhirat kita yang selama-lamanya Pak. Kita ajak dengan sungguh-sungguh. Malam hari kita doakan. Baca Yasin 41 kali. Nah, baru kita sungguh-sungguh. Jadi kita ini sudah dakwah, tapi harisun sungguh-sungguhnya ini belum. Kita dakwah ini orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, ya salahnya dia sendiri. Bukan begitu semuanya. Kita harus bersungguh-sungguh, menyayangi umat dengan sungguh-sungguh. Insyaallah mereka